Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo rekan-rekan semuanya, hari ini aku bakal share terkait salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan nih. Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh dosen penguji pada saat kita sempro atau bahkan saat kita sidang nih. Pertanyaannya adalah, hipotesismu ini satu arah atau dua arah sih? Nah, pertanyaannya cukup simpel ya, nggak sampai 2 kalimat. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak paham maksudnya, wah ini jadi bahaya juga tuh. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus paham dulu mengenai konsep hipotesis satu arah dan juga dua arah. Jadi, hipotesis satu arah atau kita bisa bilang hipotesis terarah adalah hipotesis yang telah diketahui bagaimana arah hubungan atau arah perbedaannya. Jadi maksudnya di sini kita udah memprediksi tuh apakah antara satu variabel dengan variabel lainnya itu berhubungan atau memiliki pengaruh positif atau bahkan juga mungkin bisa negatif. Nah, maka dari itu nanti kita menguji hipotesis terarah ini dengan one tail test. Oke, kita langsung masuk contohnya ya, untuk yang hipotesis terarah dulu nih. Misalkan contohnya adalah, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pegawai terhadap kinerja karyawan. Nah, di sana kan kita sudah menyatakan ada kata pengaruh positif ya. Jadi di situ kita udah memprediksi nih sebelumnya berdasarkan teori-teori yang ada bahwa jelas kompetensi pegawai ini kemungkinan besar akan memiliki pengaruh positif gitu. Nah, itu sudah ada arahnya kan, berarti arahnya adalah dia memiliki korelasi yang positif. Nah, sedangkan kita coba cek nih untuk yang pengertiannya hipotesis tidak terarah atau kita bisa bilang hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah adalah hipotesis yang belum diketahui atau belum kita prediksi arah hubungan atau perbedaannya. Nah, kita langsung masuk contohnya ya. Terdapat pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai. Nah, berarti di sini kita masih belum menentukan tuh apakah kemudian kompetensi pegawai nantinya bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja pegawai. Jadi kita masih ke arah dua arah tuh, antara pengaruhnya positif atau negatif. Oke, sekarang di sini aku mau coba kasih gambaran biar kalian paham sebenarnya maksudnya satu arah dan juga dua arah itu kalau secara kita lihat di grafik one tail test dan juga two tail test itu seperti apa sih gitu ya. Coba kita lihat ke gambar yang kiri dulu nih. Nah, yang di kiri ini adalah grafik one tail test. Jadi ini terserah ya, nanti kalian bisa di sisi kanan atau di sisi kiri. Maksudnya kalau di sisi kanan berarti kita memprediksikan bahwa ada pengaruh positif, sedangkan kalau yang untuk di sebelah kiri itu adalah yang negatif. Nah, makanya kemudian karena kita sudah fokus pada satu arah, yang kemudian diarsir atau area gelapnya hanya akan ada di satu arah juga gitu. Di sini kita bisa lihat ada daerah yang warnanya biru tua dan juga biru muda nih. Kalau misalkan daerah yang biru muda, ini adalah daerah penerimaan H0. Dan sedangkan untuk yang biru tua adalah daerah penolakan H0. Dan untuk p-value yang 0,95 dan juga 0,05 ini disesuaikan dengan alfa kalian. Kalau di sini dalam contohnya adalah penggunaan alfa 5%. Oke, flashback dikit ya dengan maksudnya nilai alfa dan juga p-value itu sendiri. Kalau misalkan nilai alfa adalah kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti. Kira-kira misalkan dari 100 percobaan, paling besar 5 kesalahan yang kemungkinan dapat ditolerir oleh si peneliti. Sedangkan untuk p-value atau taraf signifikansi adalah nilai kesalahan yang didapat peneliti dari hasil perhitungan statistiknya kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapatkan nilai p-value-nya kurang dari 0,05, berarti saat ini kita berada di daerah penolakan H0. Dan kalau nilainya lebih dari itu, maka kita berada di daerah penerimaan H0.
Nah, selanjutnya untuk yang two-tailed test, karena tadi kita bilang ya bahwa kita masih belum menentukan itu pengaruhnya positif atau negatif, jadi kita dibagi dua nih untuk daerah penerimaannya, di kanan dan juga di kiri. Tapi karena tadi kita pakai alfa 5%, maka ini juga harus dibagi teman-teman. Masing-masing kanan kiri nilainya adalah 0,025. Yang kiri dan juga yang kanan juga 0,025. Maka kalau kita ingin menyatakan H0-nya ditolak, kita harus mendapatkan p-value yang kurang dari situ juga gitu. Harus kurang dari 0,025 untuk tiap-tiap daerah gitu. Nah, jadi makanya akan lebih ketat lagi nih gitu, karena kita kan semakin berkurang. Kalau tadi kita harus kurang dari 0,05, kalau sekarang harus kurang dari 0,02. Karena apa? Karena kita masih nggak tahu itu pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif gitu. Tapi nanti kita bisa tahu ketika melakukan pengujian selanjutnya kayak gitu. Oke, ini terakhir ya. Jadi coba kalian perhatikan dua tabel berikut. Ini adalah perbandingan ketika kita melakukan pengujian antara two-tailed dan juga one-tailed. Ini tentunya bisa berbeda dengan penelitian satu dengan penelitian lainnya ya rekan-rekan. Cuman kita di sini bisa melihat bahwa ternyata ketika melakukan pengujian dengan two-tailed ini hasilnya tidak signifikan, tapi dia baru signifikan ketika menggunakan one-tailed tuh. Jadi kalau yang pas two-tailed dia signifikansinya 0,06, di atasnya 0,05, tapi kalau yang one-tailed ini 0,033, jadi dia di bawahnya 0,05, makanya dia bisa dikatakan signifikan. Nah tadi aku bilang juga kan kalau pengujiannya untuk yang two-tailed itu dia akan lebih ketat karena dengan alfa 5% dia akan dibagi di dua sisi itu tadi, jadi nilainya harus di bawah 0,025 buat dikatakan dia signifikan kayak gitu. Semoga semakin paham ya. Nah, itu tadi penjelasan dari aku terkait hipotesis satu arah dan juga dua arah. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang aku berikan. Ingat, kalau misalkan kalian mau bikin hipotesis satu arah, pastikan kalian sudah memiliki teori-teori yang kuat untuk mendukung hipotesis tersebut gitu. Tapi kalau misalkan masih bingung-bingung nih, ya udah nggak apa-apa, kalian pakai aja hipotesis yang dua arah kayak gitu. Semoga membantu. Suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!